Shalom, bagaimana kabarnya? Tentu tetap dalam keadaan baik dan masih di dalam pemeliharaan yang daripada Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi renungan mengenai pengalaman Paskah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Apa yang terjadi atau berlaku pada Petrus ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa, di mana setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dengan berani menyampaikan kebenaran kepada orang yang ada di hadapannya. Ini merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana tidak, kalau kita mengingat bagaimana sebelumnya Petrus, seorang yang telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, dan di dalam perjalanan selanjutnya dia juga kita mendapati bahwa dia telah kembali kepada pekerjaan yang semula, yaitu sebagai nelayan. Tetapi dalam perjumpaan dengan Yesus, dia dibawa kembali kepada panggilannya. Dan ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dengan berani bersaksi menyatakan apa yang harus dilakukan oleh para pendengarnya. Dan kita ingat di dalam Kisah pasal 2, bagaimana dia menyerukan bahwa orang-orang yang sedang mengalami kepenuhan Roh Kudus ini bukan sedang dalam keadaan mabuk, tetapi mereka sedang mengalami penggenapan daripada janji Allah. Dan kita tahu ketika dia di situ menyampaikan undangan, oleh karena itu bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu suatu keberanian yang ditunjukkan oleh Petrus pertama kali dalam panggungnya ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia menyatakan kebenaran kepada para pendengarnya. Dan di sini ketika dia berhadapan dengan seorang yang lumpuh di serambi Bait Salomo, dan ketika berjumpa dengannya, si lumpuh ini meminta persembahan atau pemberian daripadanya, Petrus menyatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ini merupakan satu kesaksian yang disampaikan oleh Petrus, bagaimana pengalaman setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dengan berani menyatakan kebenaran tentang Yesus Kristus. Dia tahu bahwa yang dibutuhkan oleh si lumpuh ini adalah kesembuhan. Yang dibutuhkan oleh si lumpuh ini bukan persembahan atau pemberian mengenai materi tertentu, tetapi kesembuhan secara jasmani dan juga pemulihan secara rohani. Itu sebabnya dia dengan berani menyaksikan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang terjadi ini? Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan dengan berani bersaksi menyatakan kemuliaan Tuhan. Mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan dengan berani menyatakan kuasa kemuliaan Allah. Mereka tidak takut, mereka tidak gentar, dan di dalam kepenuhan Roh Kudus itu mereka mengalami karya-karya yang luar biasa daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman pasca kepenuhan Roh Kudus membawa tiap-tiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki keberanian penuh untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki keberanian untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu kepada mereka yang membutuhkannya. Jadi bila mana kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi-saksi yang berani. Kita akan dengan berani menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita akan dengan berani menyatakan bagaimana Allah bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita, dan bagaimana juga Allah akan berkarya di dalam kehidupan mereka yang percaya kepadanya. Jadi ingatlah bahwa kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan dengan berani menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang mulia. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Tidak ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri kami manusia, tetapi hanya oleh kuasa darah Yesus maka kami akan boleh mengalami pemulihan. Bahkan dalam situasi yang tidak mengenakan di tengah pandemi COVID-19 ini, demi nama Yesus Kristus kami pasti akan mengalami pertolongan dan kemenangan serta pemuliaan demi pemuliaan yang daripada Tuhan. Percayalah, ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi-saksinya yang berani. Kita akan dengan
penuh keyakinan menyatakan iman kita bahwa Yesus tetap Tuhan, Yesus tetap Raja. Adakah belakangan ini ketika kita sudah melewati masa Pentakosta, adakah keberanian di dalam diri kita untuk menceritakan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita? Ingat, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, petunjuk selanjutnya bahwa kita akan dengan penuh berani menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh menjadi saksi-saksi yang berani menceritakan akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, di mana kami diingatkan dari pengalaman Petrus pasca kepenuhan Roh Kudus. Dia dengan berani menceritakan perbuatan Tuhan, dia dengan berani menyaksikan kuasa Allah, dan di dalam nama Yesus kuasa itu bekerja, berkarya bagi mereka yang membutuhkan. Dan kami hari ini percaya mereka yang membutuhkan, mereka yang memerlukan campur tangan dan kuasa Tuhan hari ini diberkati, dan mereka mengalami kepenuhan karya daripada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.